Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku seiman. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan hari yang baru buat kita. Kita diizinkan secara khusus pada saat ini merenungkan sabda Tuhan yang sekiranya dapat menguatkan dan memperteguh iman kita di dalam kehidupan yang kita jalankan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi saya hanya membaca ayat 8 dan 9. Lukas 24 ayat 8 dan 9. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Sampai sedemikian pembacaan kita. Saudara, tema kita ingat janji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus mati, murid-murid pada saat itu mengalami kebingungan dan kesedihan. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Beberapa perempuan-perempuan dalam bacaan kita di sini pergi ke kubur Yesus pagi-pagi. Pada saat itu mereka ingin membaluri tubuh Yesus dengan rempah-rempah dan memberikan balsam. Karena ini adalah sebuah tradisi Yahudi, di mana mereka belum sempat melakukan ini karena peristiwa kematian dan penguburan Yesus sangat dekat dengan hari Sabat. Jadi mereka pergi pada hari ketiga dan mereka mendatangi kubur Yesus. Hal yang tidak disangka ketika mereka berada di depan kubur Yesus, mereka melihat dan menyaksikan bahwa batu telah bergeser. Dan ketika mereka melihat ke dalam gua tersebut, tidak diketemukan mayat Yesus. Yesus telah bangkit. Mereka menjadi sangat sedih. Mereka menjadi sangat bingung akan suasana duka, ditambah lagi dengan kubur Yesus yang kosong. Tetapi dalam bacaan kita di sini kita melihat para malaikat mengatakan kepada perempuan-perempuan tersebut bahwa guru mereka, Yesus yang mereka kasihi, telah bangkit. Dan malaikat tersebut mengingatkan mereka akan perkataan Yesus ketika masih bersama dengan mereka, ketika mereka berada di Galilea, bahwa Tuhan Yesus akan mati dan bangkit. Namun pada saat itu, kesedihan dan duka yang mendalam menutupi apa yang mereka pikirkan, sehingga malaikat tersebut mampu mengembalikan ingatan mereka akan perkataan Yesus. Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, dalam pergumulan yang kita alami, seringkali perasaan sedih, perasaan berat menutupi janji Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kita umatnya. Kita lupa akan perkataan Tuhan, kita lupa akan janji Tuhan, sehingga kita menjadi sedih, hanyut dalam kesedihan, dan bahkan kita melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Nasaruddin Hoja suatu ketika mengalami sakit yang parah, hampir mati. Kemudian ia mengatakan kepada istrinya agar istrinya berdandan secantik mungkin
dan duduk di sebelahnya. Sang istri kemudian melakukan apa yang diminta oleh suaminya, karena mungkin ini permintaan terakhir dari suaminya. Setelah siap, kemudian istri Nazarudin duduk di sebelah Nazarudin. Kemudian istrinya pun bertanya kepada suaminya, "Mengapa engkau meminta aku untuk berdandan secantik mungkin?" Kemudian Nazarudin berkata kepada istrinya, "Aku ini udah mau mati. Jadi jika malaikat pencabut nyawa datang, maka ia akan melihat engkau yang cantik, sehingga ia tidak jadi mengambil hidupku, tetapi ia akan membawa engkau." Saudara, ini adalah cerita guyon, tetapi memiliki sebuah pesan tersendiri, bahwa seringkali ketika kita mengalami persoalan berat, kita lupa akan janji Tuhan. Kita memikirkan cara kita, memikirkan solusi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga justru membuat kita mungkin akan semakin terpuruk. Saudara, ingatlah firman Tuhan, ingatlah janji Tuhan, karena itu akan menguatkan, mantapkan langkah kita dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.